Yo guys, oke guys, di video kali ini gue akan membahas film legend horror Amerika yang berkisah tentang keluarga kanibal cacat yang memburu dan membunuh manusia di West Virginia. Yap, film Wontrun yang dirilis pada tahun 2003 ini adalah sequel pertama dari 6 film serinya. Sebenarnya ada 7, tapi Wontrun 2021 adalah versi reboot dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan para kanibal cacat ini. Di film pertamanya ini akan menampilkan 3 bersaudara si kepet, yaitu Wang Ai, Sawtooth, dan Three Finger. Mereka akan memburu 6 orang anak muda yang melewati daerah mereka. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk, kita masuk saja ke alur ceritanya. Di awal scene, kita akan diperlihatkan hutan lebat di Virginia. Terlihat sepasang kekasih sedang melakukan panjat tebing. Sepertinya si lelaki sudah pro dalam memanjat, tapi tidak dengan si cewek. Ketika si lelaki sudah sampai di atas, ia pun seperti pamer kepada si cewek. Dan ketika si cewek meminta tolong untuk menariknya ke atas, tiba-tiba lalu si lelaki itu tiba-tiba hilang entah kemana. Si lelaki itu seperti disembeli sama seseorang hingga darahnya pun muncrat. Lalu si lelaki itu pun dilempar ke bawah. Si cewek pun ditarik ke atas tebing. Dirasa dalam bahaya, dia segera memotong tali tersebut. Dan tiba-tiba, ia jadi lihai nempel di tebing. Namun, ia pun melihat lakinya sudah tewas. Lalu terdengar suara ketawa aneh dari atas tebing. Ia pun segera ngacir dari situ hingga kakinya terkena jebakan sampai jatuh lalu. Dan film Wontrun pun dimulai. Lalu kita berpindah pada seorang pria bernama Chris yang sedang berkendara dengan buru-buru karena dia harus menghadiri wawancara kerja. Tapi sayangnya, dia malah terjebak macet di jalan tol. Karena penasaran ada apa, dia pun bertanya pada supir truk di depan. Ternyata, di depan terjadi kecelakaan dan menumpahkan bahan kimia di jalanan. Karena merasa akan lama, dia pun memutar arah untuk mencari jalan lain. Dia lalu sampai ke pom bensin cap orang tua. Dia pun bertanya jalan. Tapi cap orang tua tidak tahu apa-apa. Chris lalu mengecek peta dan melihat ada jalan alternatif untuk sampai ke tujuannya. Chris lalu tancap gas lagi hingga tibalah di percabangan. Ia pun bingung mau memilih jalan yang mana. Ia pun mengambil jalur kiri dan tancap gas lagi. Namun naasnya, sontak si pemilik mobil itu berhamburan keluar. Mereka pun bertanya, "Apa kau tidak apa-apa?" Chris pun meminta maaf dan berjanji akan mengganti rugi. Chris lalu bertanya, "Kenapa kalian berhenti di sini?" Ternyata ban mobil mereka bocor karena rantai berduri. Akhirnya mereka berempat termasuk Chris memutuskan untuk mencari bantuan di sekitar jalanan ini dan sepasang kekasih itu menunggu di mobil. Singkat waktu, Chris dan yang lainnya hanya menemukan jalan buntu. Mereka pun terpaksa pergi dari sana. Sementara itu, si cewek bondon itu memeriksa di mobil Chris guna mencari apa yang bisa diambil. Lalu tiba-tiba kekasihnya pun sudah tidak ada di sana. Si cewek bondon itu pun mencari kekasihnya ke dalam hutan. Ia pun melihat ada telinga potong di tanah. Ia pun kaget dan berjalan mundur. Lalu si bondon pun modar. Kembali lagi ke Chris dan yang lainnya. Akhirnya, mereka menemukan sebuah gubuk derita yang dihiasi banyak sekali mobil rongsokan. Mereka pun masuk ke dalam dan menemukan benda-benda khas si kepet. Mereka pun menggeledah tempat itu untuk mencari telepon. Namun nihil. Mereka pun menyadari ada yang tidak beres dengan gubuk ini. Namun sialnya, ketika mereka akan pergi, truk legend si kepet datang dengan menderet mobil-mobil mereka. Akhirnya, mereka pun mencari tempat untuk bersembunyi. Lalu, mereka melihat mayat bondon sudah dibawa ke situ. Singkat waktu, setelah menyantap si bondon itu, para kepet itu pun tertidur pulas. Lalu Chris dan yang lainnya berusaha untuk kabur. Ketika membuka pintu, Chris pun menahan pintu itu karena berisik. Namun, tiba-tiba mereka pun ngacir seedan-edannya karena sudah ketahuan. Chris pun melihat para kepet itu mengejar mereka melalui jalur lain. Mereka lalu lari terus ke dalam hutan. Hingga mereka sampai ke tempat yang banyak sekali mobil rongsokan. Lalu trio kepet itu tiba di sana. Seperti mengetahui kalau mereka sudah berada di situ. Hebat sekali. Trio kepet itu pun mencari mereka. Dan Chris mempunyai rencana untuk mengalihkan perhatian mereka sedangkan yang lain mengambil truk legend si kepet itu.
One shot, one hit. GG sekali, Chris tertembak di kakinya. Melihat Chris dalam bahaya, si Kribo pun berusaha mengalihkan perhatian. Kali ini tembakan si Kepet meleset. Dua cewek itu lalu membantu Chris menuju ke truk si Kepet. Tapi salah satu dari trio itu mengejar mereka. Singkat waktu, mereka pun mencari keberadaan si Kribo yang sedang lari itu. Mereka pun menyuruhnya untuk segera naik ke dalam truk. Namun, si Kribo pun akhirnya modar dipanah sama si Kepet. Sialnya, jalan yang mereka lewati tertutup. Mau tidak mau, mereka kembali harus berjalan kaki lagi. Singkat cerita, mereka menemukan sebuah menara pengawas. Mereka lalu naik ke atas. Di sana, mereka menemukan P3K dan mengobati luka dari Chris. Sedangkan si Carly menemukan sebuah radio. Mereka lalu berusaha meminta bantuan. Namun bukan film si Kepet namanya kalau semuanya lancar. Dan tiba-tiba, trio Kepet itu berhasil mengejar mereka sampai di sini. Dan ketika si Kepet itu akan pergi, tiba-tiba radio itu berespon dengan suara keras. Aduh Gusti. Alhasil, mereka pun ketahuan. Si Kepet itu pun membakar menara tersebut. Mereka pun panik dan memutuskan untuk melompat ke pohon daripada mati terbakar atau jadi makanan si Kepet. Mereka pun melompat satu persatu. Tapi si Kepet itu tahu mereka ada di atas pohon. Si Kepet mungil pun diutus ke atas sana. Akhirnya si Carly pun kena tebasan andalan si Kepet hingga badannya terjatuh. Tersisalah Chris dan Jesse. Mereka pun berencana menjatuhkan si mungil dari atas pohon. Si mungil pun terjatuh dari pohon. Apakah dia mati? Jelas enggak lah. Chris dan Jesse pun berhasil lolos dan bersembunyi di balik air terjun hingga pagi pun tiba. Mereka pun melanjutkan pelarian dan menemukan jalan besar. Dan ketika mereka akan turun, Chris pun terjatuh dan Jesse berhasil tertangkap sama si Kepet. Melihat ada mobil polisi, Chris pun segera meminta tolong. Namun seperti biasa, susah untuk percayalah hingga dia kelilipan panas si Kepet. Chris lalu segera bersembunyi dan polisi itu diangkut ke mobil untuk jadi santapan makan siang. Chris pun nempel di bawah mobil karena tahu Jesse telah diculik. Di sisi lain, Jesse pun sedang dimain-mainin sama si Kepet. Hingga Chris pun sampai di gubuk si Kepet. Dia pun sepertinya mempunyai rencana selagi trio Kepet sedang sibuk mengurus pak polisi. Lalu tiba-tiba Chris pun bertarung dengan para si Kepet. Si bongsor pun ambruk dengan kunci Inggris. Ketika akan membebaskan Jesse, untung saja Jesse berhasil memanah si bongsor itu. Belum sampai di situ, si Kepet mungil pun datang. Akhirnya si mungil pun ambruk. Chris lalu mengambil senapan, tetapi trio Kepet itu masih hidup. Chris pun mempunyai ide untuk menembak mobil berjerigen itu. Singkat cerita, Chris dan Jesse pun pergi dengan menggunakan truk legend si Kepet. Mereka pun kembali ke pom bensin cap orang tua. Namun cap orang tua kaget melihat mereka masih bisa keluar hidup-hidup. Chris lalu mengambil peta di sana dan pergi bersama Jesse. Di akhir scene, polisi India dan tolol itu pun datang ke sana. Ia pun memeriksa TKP dan lalu film pun berakhir. Bagaimana? Cukup menegangkan bukan? Ya, ini baru sequel pertamanya, karena si Kepet West Virginia belum modar. Oke, sekian dulu alur cerita film Wonton ini. Thanks for watching and see you on next video.